Rahayu, Rahayu Sagung Tumati. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Kali ini masih bersama dengan Cak Monyong di acara memahami nilai-nilai kebaikan bangsa Nusantara dalam perspektif Jawa. Ini hari Rabu tanggal 14 Juli. Berarti 6 hari lagi PPKM akan berakhir. Pemirsa, ada kabar-kabar yang mungkin saat ini di tengah masyarakat yang sangat cukup rumit, cukup pelik. Saya saja sebelum sampai jam 11 ini saja sudah harus memakamkan tetangga saya sekitar satu gang aja 3, kemarin 8. Kabar berita duka dari mana-mana seluruh penjuru Nusantara. Ada di perkotaan sampai di pedesaan. Kematian ini semacam sebuah peristiwa yang informasi yang sangat memilukan, baik itu yang meninggal di rumah sakit maupun meninggal di rumah. Namun informasi ini adalah sebuah pengetahuan bagi kita bahwa dalam pembacaan kita yang kemarin telah kita sampaikan bahwa semua kita harus mengalirkan hidup kepada tujuan kepada Allah. Berarti lir handayani pasepan jati. Kita akan coba membahas di dalam aksara Jawa hari ini atau yang pertama itu adalah tutus tatas titi lanti. Tutus tatas berarti tidak ada keinginan apa-apa. Tatas kosong, tutus juga kosong. Berarti tidak ada niatan apapun kecuali kepada tujuan, kepada Sang Maha Pencipta. Bagaimana kita kembali kepada jalan kematian yang saat ini menjadi informasi yang sangat santer, hampir di gang-gang kemarin di daerah Surabaya saja, Karangpat, Tambak Sari, lalu Bulak Banteng, Bulak Rukem, Bulak Setro, hampir semuanya sampai ke daerah Lidah pun kabar tentang kematian ini sangat banyak. Dan bahkan mungkin sampai kenyataan saja di kampung saya, si petugas pemakaman penggali kubur juga kewalahan ketika satu hari menjadi 7, 8, 6 kewalahan. Dan saya sendiri tadi yang mengangkat keranda mayat, kerandanya sudah bengkong-bengkong karena mungkin mereka per hari tidak sempat diperbaiki, sudah harus untuk mengangkat mayat lagi. Nah, di dalam pemahaman Jawa sebenarnya ada yang mengatakan ini pagebluk. Nah, kalau kemarin yang meyakini bahwa corona ini ada sebagai COVID-19 sebagai virus. Nah, hari ini sudah berbondong-bondong semua orang vaksin. Ada yang vaksin mandiri, ada yang vaksin oleh pemerintah, dan saya sendiri vaksin karena perintah dari negara. Kita sudah melaksanakan apa yang menjadi ketetapan dari negara dan apa yang menjadi sebagai tugas abdi negara dan pelayan negara. Nah, sekarang kita akan coba memahami ketika kita dalam sudah waktu untuk di dalam menuju kepada rumah kita sendiri, di mana Allah sudah menciptakan rumah untuk kita. Maka hendaknya dalam saat-saat seperti ini tutus tatas titi ini menjadi sebuah dasar bagi kita untuk memahami bahwa apa sebenarnya yang ingin kita harapkan, apa sebenarnya yang ingin kita lakukan. Nah, di dalam penjelasan-penjelasan yang sebelumnya kita sudah menyampaikan bahwa bagaimana kita tahu
bahwa tujuan hidup kita ini adalah menuju kepadanya. Nah, kalau kita tidak betul-betul menuju kepadanya, bahwa pada saat seperti ini kita akan menjadi panik. Kita akan menjadi panik. Bahwa satu ketelitian dalam hidup itu memandang dalam dimensi hidup itu semuanya hanya sekedar memandang kepada tujuan ilahi. Tujuan kepada nikmat, rahmat, nikmat, berkah itu semuanya dari Allah, dari Sang Maha Pencipta. Karena Sang Maha Pencipta ini yang paling kuasa di dalam diri kita. Maka sepantasnya lah kita dalam kehidupan kita untuk sama-sama berkhidmat kepada ruang hidup yang mesti kita junjung tinggi. Apakah kita sebagai petani, pegawai, nelayan, pemulung, atau pekerja kantoran, pekerja swasta, kantor-kantor swasta, pabrik, teman-teman. Ini hanya sebagai sebuah syarat dan prasarana. Tukang bersih-bersih seperti adik saya ini sedang bersih-bersih menyan, bersih-bersih kayu, bersih-bersih sampah. Semua hidup ini adalah nikmat yang diberikan oleh Sang Maha Kuasa, Sang Maha Pencipta, agar kita selalu bersyukur. Pada saat kita pun akan kembali ke jalan kesempurnaan menuju rumah Allah dan rumah kita sendiri di sana, di alam ma'la, penantian, di alam ma'la kalau dalam bahasa orang-orang Islam, maka kita sudah betul-betul siap. Memahami kesiapan itulah yang sebenarnya harus kita tahu dalam kehidupan sehari-hari, hanya kepada tujuan Allah, tujuan kepada hidup ini menuju kepada Sang Pencipta. Ada pertanyaan kemarin, bagaimana ketika kita ini sedang dilanda begini, ada tafsir dan berbagai macam penyakit. Ya, sebelum-sebelumnya penyakit sudah banyak. Nah, sebelum-sebelumnya sudah terlalu banyak. Tapi kenapa ini menjadi seperti hukuman? Kita diingatkan berkali-kali mulai tahun 2004 ketika bencana tsunami, dan sampai sekarang ini bencana tidak berakhir. 2021, 2004 berarti sekitar 17 tahun. 17 tahun kita kembali diingatkan, kita bersantai-santai dengan kehidupan ini. Gempa hari ini saja kalau tidak salah Maluku Utara, ini ada 5,6 tadi informasi. Kita tidak mau segera mungkin kembali kepada jalan-jalan yang saya sampaikan. Orang Jawa ojo nganti lali Jawahan itu lur, ojo nganti lali tentang ajaran nih, ojo nganti lali tulisane. Apa semua yang sudah saya sampaikan kepada kawan-kawan yang ada di tempat-tempat ibadah, kita ini di tanah Nusantara, kita masih dijaga oleh alam semesta. Alam leluhur ini bukan berarti bisa kita berdebat. Ketika kita berdebat, orang yang diajak berdebat itu memahami alam tidak nyata itu sendiri, maka enak saya menjelaskan. Tapi ketika yang diajak berdebat, mereka hanya membaca buku atau hanya googling dari media sosial, tidak betul-betul merasakan dan masuk di alam kasunyatan, alam Tuhan sebenarnya yang ditunjukkan oleh leluhur dalam setiap harinya, maka agak sulit. Saya berharap bahwa banyak orang pada saat-saat hari ini untuk betul-betul tahu alam tersebut dan menyampaikan hal yang sama seperti yang saya sampaikan, bahwa cintailah Allah, cintailah Sang Maha Pencipta. Kalau kita tidak mencintai alam pencipta tersebut, maka yang terjadi kita akan merasa panik dan kebingungan dengan banyak. Kemarin kita diajak untuk ritual mengujikan kepada bangsa Indonesia, tidak ada yang mau bikin tumpeng. Nah sekarang Tuhan telah menurunkan. Akhirnya ketika kematian Anda tidak hanya mengirimkan tumpeng, selamatan terus selama 7 hari, 40 hari, terus 7 hari, 4 hari, 1 hari, terus gitu. Nah, kalau seumpama kita coba mengambil hikmah seperti itu, mari kita selamatan. Hilangkan pagebluk ini dari tanah Nusantara, hilangkan bencana wabah ini dari Nusantara. Saya meyakini bahwa ketika kita betul-betul mau melihat situasi ini sebagai sesuatu yang sangat bagus, agar kita sama-sama tidak hanya negara yang kita pastikan untuk bekerja demi
keselamatan bangsanya, tapi bangsanya sendiri juga bekerja demi keselamatan negaranya, maka saya yakin negara ini menjadi akan selamat. Demikian diskusi dan mungkin monolog saya menyampaikan demi Indonesia kita berbuat, demi Nusantara kita berbuat, dan demi keselamatan kita bersama-sama, maka mari kita bersama-sama berkhidmat kepada Sang Maha Pencipta. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa dulu agar pagebluk, agar bencana, bakteri, kuman, wabah semuanya hilang dari Nusantara, dan sehingga kita menjadi negara yang selamat, normal kembali, bekerja kembali tanpa ada sesuatu yang coba kita hilangkan sehingga negara tidak merasa kewalahan dalam menanggapi persoalan ini. Mari kita berdoa. Duh Gusti kang Maha Suci, Allah sejatine sing kula nyuwun pangapura senajan kula niki wonten salah. Ya Allah, berikanlah negara kami selamat, berikanlah bangsa kami selamat dari Aceh sampai Papua. Mungkin saat ini sudah bertebaran nyawa yang telah Kau panggil ke alammu, tapi anak cucu kami mohon Engkau selamatkan agar dia menjadi pewaris negeri ini yang selamat dan belajar dari situasi seperti ini atas ketidaktaatan rakyat terhadap negara, atas ketidaktaatan rakyat kepada Sang Pencipta, atas ketidaktaatan rakyat terhadap semua alam. Ampunilah ya Allah. Amin. Rahayu, 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 rahayu. Terima kasih semuanya. Semoga kita di dalam menyembah kepada Sang Maha Kuasa, memujikan kepada Sang Maha Kuasa, selalu mendapatkan keselamatan dalam setiap hari kita. Hanya itu yang ingin saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Dan salam hormat kami kepada bangsa dan negara. Terima kasih. Rahim.